Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang paragraf manajemen di dalam writing task 2 ya. Kemarin kan kita sudah belajar overview sebenarnya ya. Sebenarnya overview yang overview dalam writing task 2. Kita belajar tentang prompt, apa saja bagian-bagian daripada prompt, kemudian apa sih yang harus kita lakukan ketika kita eh, menulis atau apa saja yang harus kita tuliskan di dalam writing task 2 itu. Nah, kita review sedikit. Kemarin kita belajar tentang prompt atau question atau task instruction. Oke, di dalam writing task 2 itu ya, sebenarnya ada banyak istilah yang digunakan, tapi saya lebih nyaman menggunakan dua istilah saja. Itu. Ada yang dinamakan sebagai idea task, ya, dan ada juga yang dinamakan sebagai evaluation task. Nah, of course, teman-teman harus tahu perbedaan antara dua prompt atau dua jenis prompt pertanyaan atau task instruction di dalam writing task 2. Kenapa? Karena cara jawabnya beda-beda, teman-teman ya. Nah, dinamakan idea task ketika ya, tipe pertanyaannya itu what are question atau jenis pertanyaan yang memberikan kebebasan terhadap penulis untuk menuliskan idenya. Nah, contohnya ada seperti advantages, advantages, disadvantages. Kemudian ada lagi causes, effects, ya, problem solution, dan masih banyak yang lainnya. Nah, intinya adalah ketika pertanyaannya itu memberikan kebebasan terhadap penulis untuk memaparkan idenya, maka dia dinamakan sebagai adiatas, memberikan kebebasan seperti itu. Nah, meanwhile evaluation task adalah tipe pertanyaan yang yes, no, question, ya. Nah, berbanding terbalik daripada idea task, evaluation task adalah jenis pertanyaan yang di mana penulis itu hanya memilih di antara di antara jawaban yang sudah diberikan oleh pertanyaan. Misalnya, Tipe pertanyaan ini ada seperti agree, disagree. Nah, di sini kalau kita ditanya agree or disagree, kita sisa pilih. Mau pilihnya agree atau mau pilihnya disagree. Kita nggak bisa memilih di antara selain agree atau disagree. So that's why dia terbatas opsi jawabannya. Apalagi negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya, opsi jawabannya sudah ada, kita sisa memilih sebagai penulis mau pilih positif atau mau pilih negatif. Kemudian apalagi ya? Outweigh ya. Nah, ini ada tipe pertanyaan outweigh ya. Kita sisa memilih kelebihannya yang lebih banyak atau kekurangannya yang lebih banyak. Kayak gitu, teman-teman. Nggak bisa kita jawab yang lain. Kemudian ada lagi discuss both views. Discuss both views and discuss both views and give your opinion. Nah, ini adalah tipe-tipe pertanyaan yang masuk ke dalam evaluation task. Ya, harus tahu dulu promptnya atau pertanyaannya atau task instructionnya dia masuk ke idea task atau dia masuk ke evaluation task supaya kita bisa tahu gimana cara cara jawabnya. Nah, ketika teman-teman salah saja dalam menentukan tipe pertanyaannya ya, misalnya pertanyaannya adalah idea task, tapi ternyata teman-teman menjawabnya menggunakan evaluation task, maka ini sudah tidak memenuhi yang namanya task response kayak gitu. Dan teman-teman akan dikenakan penalti karena nggak bisa menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan.
Kita buat contoh sederhana saja dulu. Misalnya, ada ini pertanyaan pertama. Apakah kamu suka? Nah, misalnya, teman-teman ditanyakan, apakah kamu suka membaca? Kira-kira opsi jawabannya apa daripada pertanyaan ini? Silakan drop di kolom chat. Kalau ada pertanyaan, apakah kamu suka membaca? Opsi jawabannya ada berapa? Apakah dia idea task atau evaluation task? Kayak gitu. Oke. Opsi jawabannya cuma dua. Oke. Ada perbedaan pendapat di sini? Evaluation, evaluation. Oke. Ya. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Ketika pertanyaannya adalah apakah kamu suka membaca, maka opsi jawabannya sudah ada ya. Antara ya, suka dan tidak suka. Oke. Karena opsi jawabannya sudah ada dan penulis hanya memilih salah satu di antaranya, sehingga pertanyaan nomor satu ini dia masuk ke dalam evaluation task. Ini jenisnya evaluation. Karena opsi jawabannya sudah ada, kita sisa memilih saja di antara opsi jawaban yang ada. Nah, kemudian kita bandingkan dengan pertanyaan yang lain. Misalnya apa kelebihan dari membaca? Dari membaca, dari membaca. Nah, ketika teman-teman ditanya apa kelebihan dari membaca, apakah opsi jawabannya itu terbatas atau opsi jawabannya tidak terbatas? Silahkan drop lagi jawabannya di kolom chat. Betul, dia tidak terbatas, ya. Sehingga tipe pertanyaan daripada yang nomor dua ini dia adalah I di atas. Oke, cara jawabnya berbeda teman-teman ya. Ketika kita ditanya pertanyaan nomor dua, kita nggak bisa bilang iya suka atau tidak suka. Kita langsung saja memberikan kelebihan daripada membaca, misalnya menambah wawasan. Oke, apalagi kelebihan daripada membaca, menambah vocab dan lain-lain. Oke, jadi teman-teman, ketika membaca soal itu pastikan dulu apakah dia masuk ke evaluation task atau masuk ke idea task supaya nanti ketika menulis esai 250 kata yang teman-teman tulis itu tidak keluar daripada jalurnya. Kalau sudah salah dalam menentukan jenis pertanyaannya, ya saya yakin 100% teman-teman even sudah nulis 250 kata atau bahkan 300 kata, tapi salah dalam menentukan jenis pertanyaannya, maka akan dikenakan penalti. Itu ya, maksimalnya di 5,5. Karena kita nggak ngerti apa yang kita jawab. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah mengetahui tipe tipe daripada pertanyaannya, apakah dia idea task dan atau apakah dia evaluation task, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ya, memahami tipe-tipe paragraf. Oke. Nah, tipe paragraf teman-teman itu sebenarnya ada banyak, tapi di dalam writing itu ada hanya dua yang biasa kita gunakan, yang biasa saya gunakan sehingga hanya ini saja yang mampu saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah single idea, yang kedua adalah multiple multiple idea. Nah, ini juga harus kita pahami karena tergantung daripada jenis pertanyaannya, maka kita bisa memilih jenis paragrafnya apa yang mau kita gunakan selanjutnya. Nah, kita bedakan dulu. Di single idea paragraf, teman-teman, dia terbagi menjadi dua. Ada yang namanya paragraf deduktif dan ada yang namanya paragraf induktif. Nah,
Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Apa yang membedakan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif? Silakan teman-teman drop jawabannya di kolom chat. Perbedaan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Oke, thank you Kak Montaro. Betul ya, seperti yang dikatakan Kak Montaro, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok di awal. Nah, meanwhile, paragraf deduktif adalah ide pokok di akhir. Oke. Nah, perlu kita perhatikan kembali teman-teman, writing task 2 adalah tulisan karya tulis ilmiah ya atau ranahnya ranah formal. Sehingga ketika kita nulis itu lebih disarankan untuk menggunakan paragraf deduktif. Gitu ya. Apalagi kita sebagai orang Indonesia suka basa-basi. Takutnya kalau misalnya kita menggunakan yang namanya paragraf deduktif, ya, bridgingnya kemana-mana sehingga ide utamanya tidak ketemu dengan bridging yang sudah kita mention di awal. Sehingga, so that's why, ya, itulah alasannya kenapa teman-teman lebih disarankan untuk menggunakan paragraf deduktif. Karena paragraf deduktif idenya ada di awal. Nah, karena idenya sudah di awal, sehingga pembahasan setelahnya atau kalimat-kalimat penjelas yang muncul setelahnya itu pasti terikat dengan ide yang ada di awal. Oke? Nah, itu paragraf deduktif. Nah, kenapa harus kita tahu? Karena biasanya kalau tipe pertanyaannya itu adalah evaluation, maka teman-teman lebih disarankan untuk menggunakan tipe paragraf yang single idea dan paragraf deduktif. Ini best for evaluation. Gitu ya. Best for evaluation. Nah, meanwhile, multiple idea berarti di dalam satu paragraf itu bisa terdiri daripada dua ide yang berbeda. Nah, kalau single idea tadi di dalam satu paragraf hanya ada satu idenya. Kalau jenis pertanyaannya adalah idea task, best for idea task. Maka teman-teman lebih disarankan untuk menggunakan multiple idea paragraf. Kenapa? Nah, karena kita kembali lagi ke atas. Ya. Biasanya tipe pertanyaan daripada idea task itu akan menanyakan sesuatu yang jamak. Advantages, disadvantages, causes, effects. Ini juga biasa problems, solutions ya. Dia menggunakan pertanyaan yang jamak. Nah, ketika teman-teman mendapati idea task dan menggunakan single idea paragraf, maka tidak memenuhi tas respons. Karena kalau single idea paragraf berarti idenya cuma satu. Minimal yang ditanya itu teman-teman harus Ya. memberikan Oh, minimal dua ide. gitu. Minimal dua ide. Seperti itu. Oke? Nah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Wih, Oke, silahkan. punya. Oke. Kamu taruh ya? Ayo, silahkan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tiga orang yang open mic. Siapa dulu nih? Kamu taruh, Kak Matiu, Kak Zea, just go ahead. Bang Faisal, mau bertanya? Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kita selesaikan. Kalau ada yang mau ditanya sampai akhir silahkan. Jadi seperti itu teman-teman. Pahami jenis pertanyaannya ya. Karena dari memahami, kok dia hilang?
Nah, karena dari memahami jenis pertanyaan, kita bisa tahu tipe paragraf apa yang paling sesuai. Kayak gitu. Nanti teman-teman tertekan lagi ya. Jadi ini tipe paragraf yang paling paling sesuai. Nah, paragraf manajemen. Kita lihat, kita bahas tentang paragraf manajemen. Paragraf manajemen untuk single idea. Oke. Kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam body paragraf itu minimalnya terdiri, kalau dia single idea berarti topic sentence, ya. Ingat yang digunakan adalah deduktif. Berarti ide utamanya kita mention di awal. Nah, berarti topik sentence ya. Topik sentence-nya satu, kemudian didukung oleh supporting sentence. Nah, di sini teman-teman, kalau kita menggunakan single idea, maka teman-teman perlu menghadirkan yang namanya 3 supporting sentence. Yang pertama adalah explanation, ya. Ini paragraf paragraf manajemen yang paling bagus. Ya, di supporting sentence-nya itu ada explanation. Setelah explanation itu ada example, ya. Setelah example baru kita bilangnya result. Nah, kayak gitu. Berarti di setiap body ya seperti ini paragrafnya. Kalau kita pakai single single idea paragraf. Nah, meanwhile kalau misalnya kita pakainya eh, multiple idea, ya multiple idea paragraf berarti ini untuk idea task. Nah, di dalam paragrafnya itu topik sentence satu ya. Nah, supporting harus juga wajib ya teman-teman ya. Tidak ada topik sentence yang tidak ada supporting sentence-nya. Setiap topik sentence pasti ada supporting sentence-nya. Nah, tapi untuk eh, apa multiple idea paragraph, supporting sentence-nya itu teman-teman sisa pilih, gitu ya. Supporting sentence pilih antara ketiga yang ada ya, explanation, example, atau result. Kayak gitu. Gak usah dimasukkan semua. Kalau dimasukkan semua kita yang pusing teman-teman. Pilih saja dua kah atau minimalnya satu. Ya, mau pilih explanation, mau pilih example, atau mau pilih result, atau mau pilih dua di antara ketiganya. Gak usah hadirkan semua. Itu topik sentence satu. Nah, setelah kita menuliskan supporting sentence-nya, maka kita hadirkan juga yang namanya topik topik sentence dua. Jadi wajib wajib ada eh, dua ini dua topik sentence kalau dia multiple multiple idea paragraph. Nah, sama juga setelah kita menuliskan topik sentence, maka kita hadirkan yang namanya supporting supporting sentence. Nah, pilih antara ya, explanation, kemudian example, kemudian result. Kayak gitu. Oke? Ini teman-teman. Kenapa kita menggunakan multiple idea paragraph untuk idea task? Soalnya kalau misalnya kita menggunakan ini single idea paragraph, maka bodinya akan banyak, gitu ya. Bodinya akan bisa sampai 4 body. Karena kita ditanyakan jamak, advantages, disadvantages, misalnya berarti minimalnya kita menuliskan dua ide. Kalau kita pakai single idea paragraph, ya maka ada dua paragraf yang menghadirkan atau yang membahas tentang advantages dan akan ada dua paragraf yang akan membahas tentang disadvantages. Seperti itu teman-teman.
Ya. Nah, itu yang ada di dalam body. Sekarang kita bahas lebih rinci misalnya. Oke, kita masuk ke paragraf manajemen lagi yang lebih rinci ya. Paragraf manajemen dari ID atas. Nah, kita jadikan contoh adalah advantages, disadvantages. Nah, ini bisa di apa ya? Bisa digunakan untuk semua tipe pertanyaan daripada ID atas. Contohnya saja advantages, disadvantages. Maka kita akan memulai dengan introduction. Oke. Introduction, apa itu introduction? Introduction adalah ya di dalamnya terdiri daripada dua hal. Yang pertama adalah namanya thesis statement. Nah, thesis statement itu apa? Thesis statement adalah parafrase ya dari topik kayak gitu. Topik itu apa? Parafrase daripada ide yang diberikan oleh soal. Dan kemudian yang kedua yang wajib ada di dalam introduction itu adalah sorry, topic sentence. Kebalik. Ini namanya issue. Nah, kemudian yang kedua adalah thesis statement. Nah, thesis statement itu apa? Thesis statement adalah jawaban dari from atau question atau task instruction. Nah, ketika teman-teman membuat introduction, maka keduanya wajib ada. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Berarti di sini intro kita perjelas di thesis statement-nya. Thesis statement ya, ini TST thesis statement. Nah, karena pertanyaannya advantages disadvantages, maka teman-teman harus bilang advantages dulu, baru disadvantages. Gak boleh tertukar ya, atau bahasa IELTS-nya kayak gini. There are benefits and drawbacks which would be discussed in the following paragraphs. Nah, oke. Kenapa harus mention benefits di luar? Kenapa nggak bisa drawbacks di luar? Kayak gitu ya. Karena itu sudah common order, teman-teman. Urutan yang kita yakini bersama-sama. Jadi ya. Nah, contoh sederhananya kita sederhanakan lagi common order itu kayak gimana? Common order itu kayak gini. Ada tidak di antara kita yang bertanya, ya, kenapa harus huruf A di luar baru huruf B? Kenapa bukan huruf B di luar baru huruf A? Itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan common order. Jadi semua orang paham bahwa yang pertama kali di luar ditulis itu adalah huruf A, bukan huruf B. Nah, sama juga dengan kita mention kelebihan dan kekurangan. Jadi sebagian besar orang atau kita terbiasa yang dimention pertama kali adalah kelebihan dulu, baru bahas tentang kekurangan. Jarang kita atau aneh terdengar ketika kita bilang kekurangan dan kelebihan. Itu. So that's why kita mengikuti common order sehingga jawaban yang kita berikan di thesis statement-nya itu harus advantages di luar dan disadvantages di luar seperti itu. Kemudian masuk di BP1. Ya.
karena di tesis statementnya yang pertama kali dimention adalah advantages, maka teman-teman wajib bahas tentang advantages. Nggak boleh kita bahas disadvantages di sini ya. Kalau kita bahasnya disadvantages di sini, maka kita akan bermasalah di coherence cohesion, ketidak apa ketidaksinambungan ketidaksinambungan antara apa yang kita mention di introduction dengan apa yang kita bahas di body paragraph. Nah, di body 1 kita bahas tentang advantages minimalnya 2 ideas. Ya, perhatikan karena yang ditanya tentang jamak. Jadi teman-teman harus memberikan ide yang jamak kayak gitu. Plus 2 supporting sentence. Hey. Ini di body paragraph. BP1. Nah, di BP2 berarti baru deh kita bahas tentang disadvantages. Sama ya strukturnya, minimal juga 2 ideas. Plus 2 supporting sentence untuk masing-masing topik sentence atau untuk masing-masing ide utama. Nah, sekarang conclusion. Nah, conclusion, bagaimana caranya kita membuat conclusion? Untuk idea task, untuk tipe soal idea task, maka gampang teman-teman ya. Nah, kalimat pertama, jadi saya bagi dua ya. Soalnya satu paragraf itu minimalnya terdiri dari 2 kalimat. Nah, berarti kalimat pertama itu parafrase BP1. Nah, kalimat kedua baru deh kita parafrase BP2. Selesai. Kayak ini saja teman-teman. Ya, paragraf manajemen daripada idea task. Jadi dari awal, kalau kita lihat ya, dari introduction, dari thesis statement-nya itu kita bahas advantages, baru disadvantages. Di bodinya, yang pertama kali kita bahas adalah advantages dulu, baru bahas tentang disadvantages. Conclusion-nya seperti itu, ya, sebagaimana yang kita mention di introduction. Berarti parafrase BP1 berarti parafrase advantages, kemudian parafrase BP2 berarti parafrase disadvantages. Nah, dari awal itu berkesinambungan sampai akhir, teman-teman. Nah, menjadi catatan ketika buat conclusion. Sini note to conclusion. Haram hukumnya menambah ide. Ya. Karena di conclusion teman-teman benar-benar cukup melakukan parafrase saja. Jika teman-teman ingin menambahkan ide, maka silahkan tambahkan idenya di body paragraph. Seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke evaluation task. Evaluation task ada banyak soalnya. Oke, aman? Oh, ada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke evaluation task. Nah, evaluation task ini kita bagi satu persatu ya, soalnya kita nggak bisa eh, apa? Jadikan satu contoh, soalnya beda-beda. Evaluation. Oke. Evaluation task untuk yang agree, disagree. Oke. Ketika teman-teman mendapati soal agree disagree, sebenarnya ada banyak cara untuk menjawab agree disagree, tapi ada satu cara untuk menjawab agree disagree ini yang paling gampang.
Kayak gimana? Of course di intro ya kita melakukan seperti tadi ya, issue dan tesis statement. Nah, tesis statement kan ini pilihan ya, jawaban daripada pertanyaan. Jawab pertanyaannya kan agree atau disagree. Maka teman-teman pilih. Maka teman-teman pilih mau agree atau mau disagree. Harus pilih salah satunya ya. Agree. Nah, kita misalnya ambilnya yang agree ya. Karena kita mention agree atau jawaban kita agree, maka di BP1 ini langsung saja kita masuk ke body 1. Body 1 adalah alasan pertama kenapa agree. Ingat kalau dia evaluation task, maka yang kita gunakan adalah single idea paragraf yang bertipe deduktif. Itu ya. Nah, alasan kenapa kita agree berarti ini adalah topik sentence. Terus karena sudah ada topik sentence, maka kita hadirkan yang namanya supporting sentence. Supporting sentences ya supaya jelas bahwa kita harus ada 3. Yang pertama adalah explanation atau mau example. Kemudian terakhir adalah result. Oke. BP1. Di BP2 sama juga ya, topik sentence. Kenapa kita agree? Terus hadirkan supporting sentences. Sama ya, seperti yang ada di atas. Nah, conclusion-nya langsung saja parafrase BP1 dan 2. Nah, ingat satu paragraf itu terdiri dari minimal 2 kalimat. Nah, di sini aku tambahkan catatan buat menjadi 2. Itu ya. Jadi jangan hati-hati teman-teman ya. Ini kesalahan kecil yang sering dilakukan. Kita menganggap sudah menulis satu paragraf, tapi ternyata kita hanya buat satu kalimat saja. Kayak gitu. Kalau belum cukup 2 kalimat berarti belum dikatakan satu paragraf. Oke, ada pertanyaan. Di bagian esai itu di intro nggak perlu disebutkan apa saja benefits dan drawbacks-nya. Oke, sebenarnya opsinya ada 2 ya. Kalau misalnya Kak Lestari ya. Untuk Kak Lestari, kalau misalnya mau mention ide-ide dari benefits-nya boleh. Jadi ya. Misalnya benefits-nya there are benefits such as di sini ditambahkan such as itu mention 2 ide, drawbacks such as mention juga 2 ide boleh. Asalkan apa yang kita mention di introduction itu kita bahas. Nah, ketika kita sudah mention idenya di introduction dan ternyata di body paragrafnya itu kita tidak bahas, maka sebagai pembaca si examiner akan bertanya-tanya. Ini maksudnya apa? Kok mention di introduction tapi tidak mention di body paragraph? Nah, itu kekurangannya sebenarnya kalau kita mention ide di thesis statement di introduction-nya. Kayak itu ya. Jadi bisa kalau mau boleh silahkan asalkan membahas apa saja yang sudah dimention di introduction. Kalau tidak dibahas, maka ya akan bermasalah di coherence cohesion-nya. Kayak gitu. Karena mention sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Seperti itu, Kak Lestari. Nah, kemudian kalau belum jelas silahkan tanya lagi ya Kak Lestari ya. Kak Sayid, untuk alasan agree disagree minimal berapa ya Kak? Apakah 2 cukup? Ya of course 2 sudah cukup. Itu ya. Nggak ada masalah sih.
memang minimalnya ada dua, soalnya kita butuhkannya itu dua body, yaitu. Jadi satu body per satu alasan nggak ada masalah. Yang penting supporting sentence-nya yang mendukung teman-temannya. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman apa ya, suruh AI, ChatGPT, Gemini, Claude untuk nilai tulisan kita dan hasilnya itu kurang detail, maka itu akan bermasalah di supporting sentence-nya. Gitu ya. Jadi akan dikatakan detail kalau bisa teman-teman bisa menghadirkan ketiga unsur ini. Explanation, berikan contoh, dan berikan hasilnya. Seperti itu. Untuk dua, nggak ada masalah. Kak, kenapa lebih memilih antara agree disagree? Kalau kita condong half agree, gimana Kak? Nggak ada ya. Half agree itu nggak ada teman-teman. Banyak istilah yang digunakan. eh ada kayak apa ya, concession, kayak itu ada concession. Kemudian half agree itu nggak ada sebenarnya half agree. Kita tetap memilih mau agree, mau disagree. Intinya pilih salah satu. Kalau half agree itu gimana ya bahasnya ya? Dia setuju tapi memberikan syarat. Ya kan jatuhnya tetap setuju kayak gitu. Bisa juga dia tidak setuju tapi ada syaratnya. Nah, dia tetap milih salah satu, Kak. Jadi memang benar-benar ada condong. Kalau kita 50-50, jadi tidak ada yang 50-50 di dalam evaluation task. Benar-benar harus jelas. Seperti itu, Kak Dara. Semisal kita agree, apakah disagree nggak dibahas sama sekali? Ada opsi jawab, apa? Ada opsi paragraf manajemen yang dimana kita membahas disagree, sisi disagree, tapi itu menghadirkan penjelas apa ya? Teman-teman harus menghadirkan counter attack terhadap si disagree itu. Ada opsinya. Tapi ini opsi yang paling gampang, teman-teman. Paragraf manajemen yang paling gampang. Terus misalnya teman-teman bertanya, apakah tulisan saya itu akan formal ketika saya bahas agree-nya saja, tidak bahas disagree-nya? Iya, itu ya. Banyak kok sampel answer 8,5 ya, 8,5 itu jawabannya fully agree. Jadi body satu, body 2 itu agree dan beserta dengan alasannya. Atau fully disagree, body satu dan body 2 itu bahas tentang alasan kenapa dia disagree dan tetap dapat band tinggi. Sebenarnya paragraf manajemen tidak mempengaruhi nilai kita, yang mempengaruhi adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat kita. Kayak gitu, teman-teman. Any else? Iya, betul. Nah, kayak gini ya struktur manajemennya. Kalau misalnya teman-teman ini masih agree disagree ya. Cara jawab yang kedua itu namanya counter attack. Oke. Intro. Intro ada dua ya. Issue, berarti parafrase daripada topik, kemudian tesis statement, jawaban. Misalnya kita ambil agree. Nah, di body satu itu kita di body satu kita pakainya multiple idea paragraph. Jadi body satu pakainya multiple idea paragraph ya. Ide ide satu plus supportingnya. Nah, ini alasan kenapa kita agree ya. Kemudian ada ide 2 plus supporting. Dia PR sih ini teman-temannya, lumayan ribet. Nah, kemudian BP2, kita hadirkan kontra kontra argumen. Nah, kayak gimana itu kontra argumen? Penulis di sini posisinya agree.
berarti di sini kontra argumennya adalah di disagree. Nah, karena ada pandangan disagree, meanwhile penulis itu agree, maka disagree ini harus kita jatuhkan argumennya. So that's why di sini ada namanya counter attack. Kalimat counter attack. Counter attack. Nah, ya. Kalimat ya apa ya? Membantah kontra view. Kayak gitu. Terus conclusionnya cukup parafrase BP BP1 itu ya. BP2 tidak ada lagi urusannya karena sudah selesai permasalahan di BP2. Nah, ini buat minimal dua kalimat. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, namanya evaluation berarti kita harus condong ke satu hal. Oke, di sini even ada pandangan yang disagree, tapi tetap di counter. Jadi dijatuhkan, berarti penulis itu tetap condong ke posisi agree, kayak gitu. Jadi apapun tipe paragraf ataupun paragraf manajemen yang teman-teman gunakan, intinya cuma satu. Apakah dia condong? Kalau misalnya dia condong, berarti sudah benar. Ketika jawaban yang teman-teman berikan itu 50-50 atau membingungkan posisinya di sebelah mana, maka itu menjadi salah teman-teman. Kayak gitu. Semua paragraf manajemen yang beredar di media sosial, ya kalau teman-teman breakdown satu-satu, pasti jawaban daripada penulis itu dia condong ke salah satunya kalau dia evaluation task. Betul, BP1 adalah isinya ide kenapa kita agree. Ini semuanya, dua ide ini semuanya kembali ke agree. Oke? Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk semuanya ya, kecuali discuss board views. Pola paragraf manajemen ini bisa digunakan untuk semuanya kecuali discuss board views. Berarti ini misalnya agree disagree atau positif negatif atau outweigh. Nah, ini sisa diganti saja. Tesis statementnya mau positif atau mau negatif, yaitu kalau positif ya bahas saja kenapa dia positif. Nah, begitu juga outweigh ya, mau outweigh. Nah, dimension. Sorry deng, salah. Sorry, ralat. Tidak, beda. Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan tentang, maaf ya. Nah, begitu agree disagree teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait agree disagree? Oke, boleh nanya? Ya, silakan. Ya, sorry saya baru join jadi. eh itu tadi di atas tentang agree and disagree ya. Ya, Yang saya tangkap sebenarnya kita harus memilih dari awal apakah kita agree dan disagree. Jadi sebenarnya BP2 itu bisa jadi pilihan ya, bisa dicantumkan, bisa enggak. Ya. betul. Yang ini ya, yang Oke. kontra argumen Mhm. ini. Iya benar. Betul. Berarti itu sebenarnya kalau menurut saya lebih aman kalau kita nggak bisa bikin kontra argumen ya. Iya, Kecuali kita memang bisa bikin argumen yang kuat, untuk yang begitu Kak? menolak. Betul, Kak. Oh, oke. Jadi nggak masalah ya kalau kita bahasnya yang agree aja lah kalau gitu. Daripada kita sendiri bingung apalagi examinernya ya. Betul. Jadi kalau Oke, thank you. ah, ah. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadirkan kontra argumen dan ternyata counter attack-nya itu tidak menolak, ya maka akan membingungkan pembaca teman-teman ya. Jadi itu Iya, yang harus bingung kita kan. perhatikan, betul. Thank you Kak Helena. Nah, sekarang tentang positif negatif.
Positif negatif ya sama, dia intro lagi ya. Di intro ada dua, kita ulang-ulang saja supaya teman-teman hafal. Yang pertama adalah isu ya, isu itu berarti parafrase daripada topik. Kemudian ada tesis tesis statement. Nah, tesis statementnya tergantung ya. Kalau misalnya teman-teman pilih positif ya. Nah, ini eh, yang harus kita perhatikan teman-teman. Nah, kalau kita pilih positif, maka cara jawabnya seperti ini nih di tesis statementnya. Bahasa di tesis statementnya ya. While, kok ini terlalu besar. While there is a negative, and there are drawbacks. I believe sederhananya kayak gini ya. This is positive. Oke, perhatikan karena di tesis statementnya yang kita bahas pertama kali adalah apa? Drawbacks, maka BP1-nya ya, kita bahas tentang drawbacks atau negatif, teman-teman ya. Nah, di BP2-nya kita bahas tentang positives. Nah, ini posisinya positif ya, kita dukung positif. Kalau kita dukung negatif, maka teman-teman balik saja. Berarti kita tukar nih. While there are positives atau there are benefits, I believe this is negative. Kayak gitu. Nah, kemudian conclusion-nya, karena yang kita dukung itu ada di body 2, maka teman-teman langsung saja parafrase BP2. Ingat, minimal 2. Minimal 2 kali. Oke. Bedanya positif negatif sama advantages disadvantages apa? Nah, kalau dia advantages disadvantages, kita hanya memberikan ide. Kenapa dia apa ya? Apa kelebihannya, apa kekurangannya? Kayak itu. Nah, meanwhile kalau dia positif negatif, kita hadirkan ini kelebihannya, kita hadirkan ini kekurangannya. Setelah kita hadirkan kelebihan dan kekurangannya, kita menentukan, oh ternyata ini tuh positif atau oh ternyata ini tuh negatif kayak gitu. Jadi kita harus milih. Perbedaannya sangat tipis antara positif negatif dengan advantages disadvantages. Betul. Ya kayak gitu. Kalau advantages disadvantages kita sisa parafrase body 1 dan body 2 saja. Soalnya kan kita tidak memilih sisi mana yang kita dukung ya. Nah, meanwhile kalau dia positif negatif, teman-teman harus pilih. Setelah menghadirkan ini positifnya, ini negatifnya, ya kita parafrase yang mana sisi yang kita dukung kayak gitu. Tadi sudah dibahas pertanyaan yang itu, Kak. Nah. Halo, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Maaf, saya masih agak bingung loh tentang positif negatif. Saya pikir itu adalah hal yang sama dengan advantages sama disadvantages. Ternyata beda ya? Beda, Kak. Nah, misalnya ya, kita langsung saja tulis pertanyaannya. Biasanya
pertanyaan daripada advantage. Kita menggunakan bahasa yang sama supaya jelas perbedaannya. What are the positive and atau what are the positive and negatives from this from this. Nah, kemudian pertanyaan kedua, is this positive or negative? Nah, ini ya, even tip apa bahasa yang digunakan itu sama. Kalau kita lihat pertanyaan pertama, maka kita hanya mention saja ya kelebihan dan kekurangannya. Nah, minimal pertanyaan yang kedua ya, ini kita harus pilih antara, karena kan kita ditanya nih positif atau negatif ya, positif atau negatif, kayak gitu Kak. Kayak gitu Kak Helena. Oh iya, oke, thank you. I get it. Oke. Kemudian pertanyaannya, Kak, semisal kita condong ke positif, apakah topik sentence-nya harus lebih banyak dari negatif? Soalnya jamak kan ya, Kak. Berarti basicnya untuk topik sentence minimal 2 atau gimana, Kak? Eh, Enggak juga ya. Positif negatif itu pertanyaannya dia selalu tunggal, Kak. Kayak gini, positif atau biasanya, bukan selalu ya. Biasanya dia dalam bentuk tunggal. Jadi kalau satu ide saja dalam satu paragraf itu nggak masalah. Yang penting ada di conclusion-nya, sama di thesis statement-nya sebenarnya. Jadi thesis statement-nya harus jelas, ya kita ambil positif atau negatif. Nah, nanti di conclusion-nya juga dipertegas kembali bahwa setelah bahas positifnya, setelah bahas negatifnya, oh ini benar-benar positif atau perkembangan yang negatif kayak gitu. Nggak ada permasalahan. Nah, yang harus lebih banyak itu sebenarnya ada di Outwake. Ya, namanya juga Outwake, berarti kita bahas tentang yang lebih banyak Outwake-nya kayak gitu. Ini selesaikan dulu yang positif negatif. Masih ada yang mau ditanyakan terkait positif negatif, teman-teman? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke C, Outway. Nah, intro. Gitu ya. Berarti issue sama thesis statement. Nah, Outwake ini antara advantages, Outwake disadvantages, ini hapus dulu berarti. Atau disadvantages, Outwake advantages. Ya. Jadi opsi jawabannya ada dua, teman-teman, untuk Outwake. Nah, kita pakai opsi jawaban yang ini ya. Misalnya intro. Berarti kita ada dua lagi ya. Issue. Kemudian thesis statement. Thesis statementnya berarti ini.
Thesis statement-nya adalah advantages outweigh disadvantages. Nah, karena kita mention advantages-nya di luar, teman-teman, yang harus kita lakukan adalah di BP1-nya kita bahas tentang advantages. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Karena di tesis statement-nya kita bilang bahwa kelebihannya itu lebih banyak daripada kekurangannya, maka di sini minimal 3 ide. Gitu ya. Minimal 3 ide. Di BP2 bahas tentang disadvantages. Nah, maksimal 2 ide. Jadi nggak boleh sama ya, jumlah idenya nggak boleh sama. Karena kalau misalnya sama itu tidak kelihatan bahasa outweigh-nya. Yaitu. Nah, untuk membuktikan bahwa dia outweigh, maka kita memperhatikan daripada topik sentence-nya, ide utamanya ada berapa. Kalau misalnya teman-teman membuat di body 1 misalnya advantages-nya ada 2, di body 2 disadvantages-nya ada 2, maka itu tidak kelihatan bahwa ini benar-benar benar-benar outweigh. Nah, di sini kalau dia advantages outweigh, nah intronya itu teman-teman nggak bisa langsung parafrase, tapi teman-teman perlu bridging dulu. Bridging BP2. Gitu ya. Jadi minimal parafrase sedikit satu ide daripada buat BP2, baru parafrase BP1. Nggak boleh ya langsung parafrase body BP1. Kenapa? Karena akan jumping. Misalnya seperti ini. Saya ya 5 menit pertama. Jadi saya berbicara selama 15 menit. 5 menit pertama itu saya bahas tentang Yamaha. Oke. 5 menit kedua, nah saya bahas tentang Honda. Nah, 5 menit terakhir, ya kira-kira saya mau bahas Yamaha atau Honda. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi saya berbicara 15 menit. 5 menit pertama saya bahas Yamaha. 5 menit kedua saya bahas Honda. 5 menit terakhir kira-kira saya mau bahas Yamaha atau Honda. Persepsi teman-teman. Kira-kira. Ayo. Kira-kira saya mau bahas Yamaha atau mau bahas Honda? Honda. Bahas Honda ya. Bahas Honda. Bahas Yamaha. Oke. Nah, bukan Yamaha teman-teman. Bahas Honda. Karena si pendengar itu sudah melupakan Yamaha. Karena 5 menit kedua kita membahas tentang Honda. Maka 5 menit terakhir pendengar itu atau pembaca akan berharap kita bahas Honda. Nah, sehingga kalau misalnya kita langsung bahas Yamaha di sini, ya, tanpa bahas Honda sedikit pun, maka si pembaca akan bingung. Kok tiba-tiba jumping lagi pembahasannya? Kayak gitu. So that's why perlu yang namanya bridging, ya. Bridging sedikit. Jadi kita selesaikan dulu pembahasan Hondanya. Kita beritahu kasih aba-aba ke pembaca bahwa oke, pembahasan Honda sudah selesai ya. Waktunya saya mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah Yamaha. Kayak gitu, teman-teman. So that's why di sini perlu yang namanya bridging. Kita nggak bisa tiba-tiba jumping pembahasan, jumping tiba-tiba parafrase yang parafrase ide dari BP1.